kondisi ruas jalan Pangaribuan Garoga saat ini, di mana satu titik sekarang itu mengalami longsor yang cukup parah sehingga hampir tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Dan ada dua titik lagi di lokasi yang berdekatan sekitar 200 meter jaraknya yang mengalami kondisi yang sama. Ada longsor yang sudah memakan badan jalan, dan kalau ini tidak ditangani secepatnya dalam 2-3 bulan ke depan ini pasti akan longsor juga. Artinya kita sangat prihatin melihat kondisi ini karena ini sebenarnya sudah terjadi 6 tahun terakhir. Kita sudah laporkan ke provinsi, kita sudah melakukan konsultasi ke Bina Marga Provinsi, Pak Bupati juga sudah menyurati Bina Marga Provinsi, kita juga sudah laporkan dan konsultasi dengan DPRD Provinsi, tapi tidak ada penanganan dalam 6 tahun terakhir terkait dengan kondisi longsor ini. Karena ketiga ruas ini sangat berbahaya karena dari sisi kiri kanan jalan itu ada longsor. Artinya berpotensi seperti yang terjadi sekarang, melumpuhkan akses transportasi ke Kecamatan Garoga. Padahal ruas ini adalah ruas jalan utama menuju ke Garoga dan bukan jalan alternatif. Ini jalan utama. Artinya kalau ruas jalan ini putus, tidak ada alternatif lain untuk menjangkau Kecamatan Garoga dan otomatis akan terisolir. Ini yang terjadi, kita lihat, dan kita juga prihatin juga melihat sekitar 6 atau 7 km lagi jalan Pangaribuan Garoga yang saat ini kondisinya sudah berubah menjadi jalan tanah karena sekitar 40 tahun tidak pernah ada rehabilitasi. Itu berlumpur, becek, bahkan menjadi kubangan. Dari kondisi ini kita sebenarnya sangat prihatin dan kalau bisa kami sampaikan, kita kesal melihat sistem penganggaran dan pengalokasian anggaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan sistem pembahasan pengalokasian anggaran di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Masa ada bencana alam yang itu memutus ruas jalan di jalan provinsi sudah terjadi 5-6 tahun, itu tidak ada penanganan sama sekali. Demikian juga yang kami sebutkan tadi, ada ruas jalan provinsi yang tidak ada rehabilitasi sama sekali selama 40 tahun sehingga berubah menjadi jalan tanah. Ini yang terjadi dan sangat kita sesalkan. Ini yang jadi persoalan dan menambah dilema buat kita ketika pemerintah provinsi memberikan perhatian yang sangat minim untuk rehabilitasi dan penanganan ruas jalan Pangaribuan Garoga. Tapi di saat itu pula pemerintah provinsi memberikan izin penebangan kayu di Kecamatan Garoga, sehingga kegiatan ini secara langsung juga ikut memperparah kondisi ruas jalan Garoga. Apakah itu jalan yang rusak, yang tidak tertangani, dan jalan-jalan yang sudah terancam putus tadi, yang longsor kiri kanan. Karena kita lihat misalnya 2 tahun terakhir misalnya ketika ada penebangan di Kecamatan Garoga yang izinnya diberikan oleh provinsi, itu ada muatan-muatan truk itu melebihi tonase. Dan ini yang kami tengarai menyebabkan semakin rusaknya jalan ini, dan jalan-jalan longsor itu pun semakin parah. Makanya kita sangat sesalkan, dan 3 tahun lalu sebenarnya kita sudah melakukan unjuk rasa ke DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk menuntut perhatian ini, supaya ada perhatian untuk penanganan ruas jalan ini. Tapi kita lihat sampai sekarang hasilnya sangat memprihatinkan dan tidak ada perhatian. Bahkan kita juga heran, apa sebenarnya fungsi dari UPT Bina Marga yang ada di Tarutung ini, di Tapanuli Utara, ada kantornya ada di Tarutung, tapi Bina Marga Provinsi tidak bisa menangani ruas-ruas jalan prioritas yang itu memang sangat dibutuhkan, yang kondisinya sudah sangat parah. Itu yang membuat kita di Kecamatan Garoga kesal, dan saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara terus terang menyampaikan kekesalan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kepada bapak-bapak juga yang ada di DPRD Sumatera Utara. Kami minta lah
supaya ini diperhatikan sehingga akses transportasi menuju Kecamatan Garoga itu bisa maksimal diperbaiki dan akhirnya akan berdampak kepada perbaikan harga-harga hasil pertanian masyarakat sehingga memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Iya, kita berharap pemerintah provinsi bisa mengevaluasi kebijakannya yang mengeluarkan izin penebangan kayu di Kecamatan Garoga. Pertimbangannya adalah yang tadi kondisi infrastruktur jalan yang sangat memprihatinkan. Dan kami meminta izin yang sudah dikeluarkan supaya dievaluasi. Dan kalaupun misalnya itu tidak dievaluasi, ke depan kami minta supaya izin tidak diperpanjang lagi, izin penebangan kayu, karena sangat berdampak terhadap kondisi infrastruktur jalan Pangaribuan Garoga. Kita juga sudah minta kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara dan Bupati Tapanuli Utara supaya tidak memberikan lagi rekomendasi dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, karena memang itu kalau kita lihat dampaknya itu sangat tidak layak mengeluarkan kayu dari Kecamatan Garoga dengan kondisi infrastruktur yang sangat memprihatinkan. Kita lihat misalnya sekarang berapa orang yang terdampak secara positif terhadap pengeluaran izin tersebut. Mungkin hanya beberapa orang yang dengan menjual kayunya yang mendapatkan nilai tambah. Tapi kalau kita hitung misalnya dengan kerusakan ruas jalan sekarang, putusnya jalan di Najumambe misalnya, itu masyarakat Kecamatan Garoga langsung merasakan dampak secara ekonomi. Karena harga jagung misalnya yang kemarin itu sampai 4.300, itu langsung turun Rp300 per kilo jadi 4.000 karena truk harus membongkar muatannya di lokasi yang longsor tersebut. Uang bongkar muat ini dibebankan 300 per kilo. Saat ini misalnya Kecamatan Garoga setiap musim panen bisa menghasilkan 10.000 ton jagung per panen. Ini lagi musim panen kita. Artinya kalau kita katakanlah 5.000 ton lagi sekarang ada jagung di Garoga yang belum dijual, ya ini masyarakat langsung terdampak 5.000 ton kali Rp300. Inilah kerugian yang dialami oleh masyarakat kita secara langsung dari kondisi jalan yang putus ini. Dan sekali lagi kami sampaikan, kalau tidak ada penanganan terhadap 2 titik lagi yang berdekatan dengan lokasi titik longsor sekarang, dalam 3 bulan ini sebelum Natal, sebelum bulan 12, itu kami pastikan akan terjadi lagi pemutusan akses terhadap Kecamatan Garoga karena putusnya ruas jalan.